ya, penanggung jawab yang diamanati oleh Niki untuk menjaga anaknya. Jadi kita rame-rame, ya udah kita di mall, berapa kegiatan yang dilakukan termasuk untuk perawatan rambutnya dan semuanya lah urusan seorang anak perempuan ya. Dan juga ada beberapa permintaan termasuk dia ingin beli HP dan sebagainya. Nah itu terjadinya itu hari Jumat dan habis sholat Jumat ya, habis itu dia minta foto. Bang, abang foto deh, manggil aku Ami ya, artinya om ya. Ami foto dong, foto pakai HP ku. Udah habis itu dia sendiri yang upload di IG ku, di TikTok dia sendiri. Jadi dengan kalimat-kalimat dia sendiri, ya udah biarin aja orang tahu nih, biar nggak tanya-tanya lagi. Gitu bilang dia, biar nggak ada tanya-tanya lagi kalau ini memang ketemu. Selama ini memang saya tidak pernah menjelaskan dia di mana, dan memang itu adalah salah satu bentuk perlindungan yang saya berikan kepada anak yang masih di bawah umur, dan saat ini itu adalah anaknya Nikita Mirzani. Jadi kejadiannya hari Jumat. Setelah itu saya beritahu sama dia, insya Allah nak, Sabtu Mimimu datang ya bersama adik-adikmu, insya Allah bersama pamanmu Bintang, mungkin juga dan yang lain-lain, saya tidak perlu sebutkan namanya. Senang sekali dia. Ya udah kalau gitu aku tak siap-siap aja untuk ketemu. Nah, kan hal yang luar biasa terjadi pada saat itu hari Jumat saya sampaikan, dan dia sudah siap-siap. Hari Sabtu sekitar jam 10, jam 11 saya berangkat jemput dia. Kita ngobrol dulu di tempatnya, yang saya katakan berkali-kali itu adalah tempat yang istimewa, karena disitulah tempat dia santai, dia juga bisa refreshing dan seterusnya. Nah pada saat setelah saya jemput, saya bawa di salah satu restoran, saya tidak perlu sebutkan namanya. Di situ udah kumpul nih semua, kumpul secara lengkap lah ya. Ada Nikita, ada adik-adiknya Laura, ada pamannya, ada Mail, ada beberapa orang yang sebagian itu adalah orang dari Nikita Mirzani. Mereka datang berpelukan, ada haru dan kebahagiaan yang tersirat pada saat itu yang saya tahu. Jadi pada saat itu memang betul-betul di luar perkiraan ya, bisa terjadi situasi di mana seorang anak yang sekian tahun tidak berjumpa dengan ibunya, tiba-tiba kita berikan akses, kita jembatani, kita bantu untuk bisa bertemu kembali. Mereka berpelukan, berangkulan, dan juga sempat saling, ya bagaimana lah ya, kerinduan yang cukup lama itu bisa Anda lihat di postingannya. Ya itulah kejadian yang sebenarnya terjadi pada hari Sabtu sekitar jam 1 itu kalau nggak salah, jam 1 jam 2 siang. Saya tidak pasti karena waktu itu saya datang, saya antar, habis itu saya langsung sholat ya, karena ada perjalanan. Jadi kejadiannya hari Sabtu. Hari Jumat saya yang antar, Sabtu saya ketemukan dia dengan Nikita Mirzani, ibu kandung. Seperti itulah kejadiannya. Ada kebahagiaan, ada keharuan. Dia memang ngomong, saya tidak pernah nyangka dalam situasi ini saya bertemu dengan ini saya, adik-adik saya sudah besar gitu loh ya. Jadi dia berpelukan lah ya. Dia juga berpelukan dengan pamannya. Ya udahlah, seorang anak yang sekian tahun memang betul-betul penuh haru ya, penuh haru dan kebahagiaan. Mungkin ada yang meneteskan air mata, saya juga tidak mau perhatikan mungkin kita atau siapa, karena setelah itu, setelah saya ketemukan, saya antar, dia ketemu, dia pelukan, dilanjut, ya biar aja lah mereka berdua ya, saya suruh duduk, kita makan rame-rame di situ, makan, habis ya terserah lah mau makan apa. Jadi ada Nikita, ada saya, ada beberapa orang, kalau dihitung itu hampir 20 orang. Tapi sebagian tidak perlu saya sebutkan namanya. Yang saya bisa sebutkan namanya adalah Mahil, ada Lintang, ada adik-adiknya Laura, ada Nikita, ada stafnya Nikita, dan ada beberapa orang-orang yang selama ini membantu ya, memberikan support kepada Nikita Mirzani untuk
masalah ini biar cepat selesai. Jadi alhamdulillah, itulah yang saya katakan berkali-kali bahwa ini adalah persoalan anak dan ibu. Kasih sayang itu tidak mungkin akan bisa putus. Bagaimana seorang ibu ingin melindungi anaknya itu pasti akan terjadi. Seorang anak ingin menjaga ibunya itu pun pasti akan terjadi. Dan itulah bukti bagaimana kasih sayang seorang ibu, bagaimana kasih sayang Nikita kepada anaknya, bagaimana Nikita ingin melindungi anaknya. Semuanya itu bisa terjawab dari adanya peristiwa di dalam, baik dalam persoalan hukumnya maupun persoalan pertemuannya. Itu adalah bukti nyata. Itulah bukti yang sebenarnya bagaimana seorang ibu memperjuangkan untuk keadilan, memperjuangkan untuk perlindungan supaya anaknya itu terlindungi. Itulah faktanya dan itu adalah realitanya, di mana Nikita Mirzani seorang ibu yang berjuang untuk kepentingan keadilan dan perlindungan anaknya yang bernama Laura Maizani Mawardi. Seperti itu kejadian. Bang, mungkin ada momen sambung ya Bang di antara keduanya, apalagi kan bisa dibilang ini sudah hampir setahun lebih tidak bertemu antara Nikita dengan kalian. Lebih dari setahun. Kalau Canggung, jalan awal saya yang bawa turun dari mobil kelihatan. Laura itu kelihatan, tapi tersirat kebahagiaan ya. Memang agak kaget, tapi inilah kebahagiaan yang muncul dalam situasi tersebut. Kalau Canggung mungkin saya tidak tahu, tapi yang jelas karena ada Nikita lebih dulu di restoran tersebut, saya kira-kira setengah jam kemudian baru sampai dan saya yang membawa Laura. Saya bisa melihat pada saat derap kakinya berjalan itu saya bisa melihat bagaimana ada sesuatu, jadi ya keharuan lah ya, dari langkah kakinya itu perlahan-lahan itu kelihatan. Saya bilang ada mamamu loh di situ, saya bilang. Aku jalan ke depan, jadi dia jalan, saya dampingi. Ya udah ketemu, akhirnya dia pindah di meja, dia dekat, dia dipeluk sama Nikita, dia juga memeluk Nikita, membelai rambutnya. Ya bagaimana lah seorang ibu dan anak-anak dan ibu. Itulah kejadian pada hari Sabtu sekitar jam 2. Seingat saya jam 2 ya, jam 2. Hampir jam 3 kalau nggak salah, hari Sabtu. Semua mengabadikan momen tersebut, mungkin ada di media sosial, karena semua hampir rata itu membawa HP-nya untuk memfoto dan memvideokan suasana yang langka ya. Karena selama ini kita anggap ada sesuatu, tapi ternyata hati seorang ibu itu kasih sayangnya sangat luas, dan itulah yang terjadi. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana kejadian pada hari Jumat dan Sabtu. Kalau Laura semakin cantik, ya itu adalah kita yang menjelaskan setelah dia melihat dirangkul anaknya, terus ada adik-adiknya, dia bilang cukup lama saya tidak melihat adik-adik saya dan sekarang udah agak dewasa. Itulah ya ada foto-foto kalau nggak salah di Instagram ya, sempat Mail yang mencoba untuk memfoto dan memvideokan pertemuan antara Laura dengan kedua adiknya saat itu, dan mereka berfoto di tangga sini. Saya cuma agak jauh. Setelah saya ketemukan dengan Nikita, biar mereka ngobrol, saya agak menjauh di meja lainnya. Saya hanya melihat dari jauh bagaimana pertemuan seorang anak dan seorang ibu pada hari Sabtu tersebut. Oke Bang, ini kan melihat hubungan anak dan ibu sudah membaik, apakah kemungkinan Laura akan segera kembali ke rumah atau seperti apa nih Bu? Itu pasti akan kembali, tapi kan Nikita mungkin mempunyai pemikiran lain, saya tidak tahu. Yang jelas saya hanya melaksanakan apa yang menjadi amanah dari Nikita untuk menjaga anaknya. Jadi cara menjaga ini kan juga, makanya sampai detik ini tidak ada satupun yang tahu dia ada di mana, karena itu adalah bentuk saya memprotek, melindungi dia supaya dalam proses hukum ini tidak terjadi apa-apa sama dirinya. Karena kalaupun misalnya nanti dia ada di suatu tempat yang diketahui sangat riskan,
jika sampai ada sesuatu yang terjadi terhadap anak ini. Makanya sampai detik ini kita masih mempercayakan kepada satu tempat yang saya katakan tempat istimewa untuk menjaga anaknya. Nah, apakah ini sampai proses hukum selesai atau bagaimana itu kan nanti menjadi pertimbangan. Tapi kenapa ini ada di sini? Ini yang paling penting itu adalah bentuk perlindungan yang diberikan Nikita terhadap anaknya, karena dia dengan kesibukannya saya yakin Nikita tidak mungkin bisa secara maksimal menjaga anaknya pada saat dia harus melakukan kegiatan dia, itu sudah pasti. Nah, alangkah baiknya ada satu tempat yang istimewa yang bisa menjaga, yang bisa melindungi, tapi selalu koordinasi dengan Nikita. Apapun Nikita pasti tahu dan itu seizin Nikita. Misalnya dia ingin jalan-jalan ke mall pun itu harus izin dia. Kemarin itu izin dulu saya dengan Nikita dan saya izin juga dengan pihak yang dipercaya sama Nikita. Pihak yang dipercaya juga koordinasi lagi dengan Nikita. Jadi tidak semudah itu kita membawa Laura untuk jalan-jalan. Karena saya harus izin sama mamanya Nikita. Setelah itu saya izin lagi dengan orang yang dipercaya sama Nikita. Orang yang dipercaya tidak mau begitu saja, minta izin lagi dia dengan Nikita. Jadi itulah baru saya bisa ajak dia jalan-jalan. Itu pun saya tidak sendiri, dikawal sama orang yang dipercaya ini karena dia mengikuti. Laura di mana itu pasti ada. Ini sepertinya Nikita benar-benar sedikit protek banget ya sih Bang sebenarnya? Iya, sebetulnya bukan protek ya. Jadi ini adalah karena ini ada persoalan hukum. Anak ini juga harus dijaga. Nah, itu menjadi kewajiban dia ya kan. Nah, sekarang bagaimana caranya menjaga anak ini? Kita harus tempatkan di tempat yang istimewa yang orang ini bisa kita percaya. Tapi bukan berarti terus kita tidak tahu. Semua aktivitasnya ini kita tahu karena hampir setiap waktu itu dikirimi foto. Aktivitas olahraga, aktivitas dia santai, apapun kita dapat. Hampir setiap jam itu nih kita dapat update tentang perkembangan. Akhirnya mereka bisa bertemu hari Sabtu itu hal yang luar biasa terjadi. Saya bersyukur, alhamdulillah, akhirnya anak dan ibu bisa berangkulan kembali, bisa bersatu kembali, sebagaimana yang berkali-kali saya katakan, kasih sayang itu tidak akan pernah berakhir karena mereka ada hubungan darah di antara mereka, ibu dan anak dan ibu. Sudahlah, itulah yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Pada saat ini kemarin Laura mendengar mungkin akhirnya Fadel sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sudah rilis juga di Polres. Bagaimana tanggapan dari Laura sendiri? Saya tidak membahas hal-hal itu. Saya tidak mau mengganggu kebahagiaan, keharuan seorang anak dengan ibunya. Sangat tidak etis kalau saya membahas hal-hal tersebut. Karena itu masa lalu yang harus dibuang. Tidak perlu lagi kita bahas. Sangat tidak punya etika kalau saya membahas itu, menanyakan, memperlihatkan, atau bertanya. Jadi saya hanya membahas tentang dia minta HP, dia minta jalan-jalan ke mall, dia minta untuk ke satu tempat salon dan sebagainya, ya saya antar. Tapi ada juga seorang ibu di situ yang menemani dia. Saya hanya mengantar, saya agak menjauh di satu kafe. Ya santai, habis itu dia telepon. Saya udah selesai om. Ya udah nak, mau kemana lagi kamu? Karena saya diamanati apapun keinginanmu. Kita bilang apapun keinginannya bang, turutin saja. Itu amanah dari Nikita. Makanya dia mau ke mall, dia mau beli apa, saya iakan terus karena itu amanah dari orang tuanya. Jadi saya tidak mau bahas yang lain. Sangat tidak etis kalau saya dalam kebahagiaan dan keharuan kita membahas masa lalu. Masa lalu biar dikubur, tidak perlu lagi dibahas. Kalau untuk adik-adiknya sendiri kekangan seperti apa sih bang? Kenapa? Adik-adiknya sendiri kekangannya seperti apa? Lepas adik-adiknya, ya bahagialah mereka. Kalau saya lihat tadi ada di postingan ya, karena jujur setelah saya ketemukan saya agak menjauh. Menjauh itu saya di meja lain, saya biarkan mereka sekeluarga itu berkumpul. Karena itulah momen supaya kita pihak lain, saya sebagai advokatnya Nikita Mirzani di meja yang agak menjauh,
tapi saya monitor dari jauh biar mereka yang santai antara adik sama kakaknya, antara anak dengan ibunya, terus di situ ada pamannya, mereka rame-rame lah keluarga besar. Saya ada di meja itu tidak lama, saya agak menjauh, saya hanya melihat dari jauh, saya perhatikan saja karena biarlah mereka itu dalam suasana seperti itu, alangkah baiknya mereka sendiri. Tapi ada, saya lihat itu sepertinya ada Mahir, ada Lintang ya, terus ada beberapa orang yang saya tidak kenal, tapi saya yakin itu adalah orang-orang yang kita berjanji.